Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi hari Senin pagi jelang siang, tanggal 16 Februari 2026. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran, pahala berlimpah, keberkahan selama menjalani ibadah-ibadah Ramadan. Teman-teman, bersyukur sekali, beruntung sekali hari ini saya dapat berkesempatan kembali untuk diskusi virtual bersama guru saya. Entah beliau mengakui saya sebagai muridnya atau enggak. Guru besar dari UIN Sunan Kalijaga, dan beliau adalah salah satu anggota tim dari penerjemah Al-Quran yang kita baca di rumah, Profesor Dr. Haji Muhammad Khirzin MAG. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun Pak Prof? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat, semangat. Masya Allah. Pak Prof, di waktu diskusi ini dalam beberapa menit ke depan kita ingin ngobrol-ngobrol tentang pandangan-pandangan Pak Prof Khirzin, terutama dalam kaitannya perkembangan politik di negeri kita ya. Masuk juga bahasannya nanti tentang sejumlah kebijakan Pak Prabowo. Terakhir sulung lihat catatan dari Pak Prof ini termasuk yang sangat produktif. Ada judul yang dimuat di media online, judulnya linglung. Itu bahasa Jawa, orang-orang udah langsung nge-refer linglung itu apa. Dan itu disematkan kepada orang nomor wahid di negeri ini, kira-kira begitu. Bukan kepada orangnya, tapi kepada kebijakan-kebijakannya yang Pak Prof nilai linglung. Nah, kita akan bahas itu, teman-teman, dari sudut pandang seorang profesor, pemerhati dunia keislaman sekaligus dunia politik ya, baik lokal maupun internasional. Pak Prof, mohon izin untuk perkenalan dulu ya, secara singkat dari aktivitas yang Pak Prof jalani selama ini seperti apa? Oh iya, terima kasih Ustadz Sulung. Tugas pokok saya sebagai dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tambahan kegiatan di masyarakat, masih dipercaya sebagai Ketua Umum MUI Kota Yogyakarta dan Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Yogyakarta. Hari Sabtu kemarin ya ikut aksi bela Palestina di 0 km, dan saya juga menulis puisi tentang batalnya perjanjian yang tidak memenuhi syarat dari Bond of Peace yang ya menyertakan Israel tapi meninggalkan Palestina. Ini menurut saya tidak sah. Ya, sementara juga dilibatkan dalam revisi Al-Quran dan terjemahnya Kementerian Agama, dan bulan-bulan depan ini melanjutkan revisi tafsir Kemenak. Revisi tafsir Kementerian Agama bukan berarti tafsirnya salah, tetapi ya permajaan bahasanya, peningkatan akurasinya, ya update data-datanya kurang lebih begitu. Jadi tidak ada masalah dengan tafsir Kemenak, insya Allah. Begitu Ustaz. Ampun Pak Prof. Pak Prof nih sulung nih bukan Ustadz. Nanti banyak yang komplain, teman-teman yang dengar. Ya. Ya, Pak Prof. Pak Prof Khirzin, kita
ingin membedah tulisan Pak Prof dan tulisan-tulisan yang sebelumnya mengkritisi kebijakan Pak Prabowo ya. Pagi ini muncul judulnya linglung. Pak Prof menilai kebijakan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto itu dinilai linglung karena seperti apa sih kalau bahasa linglung itu bingung Pak Prof ya. Nanti Bingung bilang ya, A, bingung. kemudian nanti bilang B. Kalau bahasa ke ibu-ibu itu sen kanan belok sen kiri. Pak Prof Ya, juga tidak fokus. Pak Prof mengkritisi tentang bagaimana jalan akhir dari reformasi Polri. Bagaimana Pak Prabowo menyikapi aspirasi dari masyarakat yang ingin ada reformasi Polri dengan tandanya itu diganti pimpinan tertingginya. Kemudian Pak Prof juga mengkritisi tentang program MBG. Dan yang terbaru Ya, kan Pak Prabowo tuh akan memberikan gelar ya atau semacam penghormatan begitu. Nah, boleh dibahas satu persatu Pak Prof. Dari yang menurut Pak Prof kebijakan Pak Prabowo ini linglung. ya, terima kasih. Eh, Ustadz Sulung, yang pertama mengenai keputusan Prabowo Indonesia bergabung dengan Board of Peace besutan Donald Trump. Serta merta masyarakat ya kaget ya kok tiba-tiba, bahasa Jawanya ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk Prabowo ikut menandatangani di Davos itu untuk keanggotaan. Lalu Menteri Luar Negeri ya langsung sorak-huri mengenai itu. Lalu Menteri Agama juga memberikan dukungan begitu rupa. Nah, kemarin Ketua Golkar Bahlil itu bilang, oh Board of Peace itu ada Israelnya ya. Nah, berarti kesempatan untuk ngomong-ngomongin Israel, ya. Satu. Nah, tentu ini harus ditimbang baik-baik ya. Kemarin tadi saya bilang saya menulis puisi mengenai tidak berimbangnya perjanjian itu, di mana saya nyatakan itu batal ya demi hukum ya, demi ini. Nah, kalau itu batal ya mestinya Indonesia segera resign dari Board of Peace itu, walaupun ketika bertemu dengan beberapa tokoh ya katanya si Prabowo tidak keberatan untuk mundur dari itu. Tapi ternyata untuk menjadi anggota itu bukan gratis gitu ya, tapi harus bayar $1 miliar yang setara dengan 17 triliun. Lalu orang ada yang menggambarkan, lah 17 triliun itu uangnya siapa gitu ya. Satu. Yang kedua, paradoks, saya menyebutnya paradoks Prabowo, di mana forum Purnawirawan TNI ya, itu forum Purnawirawan prajurit TNI beberapa waktu lalu mengajukan 8 tuntutan yang antara lain adalah reformasi total Polri. Dan ketika Prabowo itu menetapkan atau membentuk komisi percepatan reformasi Polri yang diketuai oleh Zimli, ada Mahfud MD dan sebagainya, ya itu kan menandakan bahwa Polri itu tidak baik-baik saja. Apalagi keputusan Presiden membentuk Komisi Reformasi Polri itu didahului oleh keputusan Kapolri untuk membentuk komite yang serupa. Dan celakanya sebelum Komisi Reformasi Polri bentukan Prabowo itu melaporkan ya, yang janjinya Yusril itu akhir Januari kemarin. Nah, sebelum berakhir
eh, apa ini Komisi 3 DPR mengambil kesempatan, saya tidak tahu itu inisiatif Komisi 3 DPR atau Kapolri, di mana mereka rapat dengan dengar pendapat dan mereka memutuskan bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden. Uniknya lagi, di antara DPR ada yang teriak-teriak, yang ya katakanlah bungkus setuju, ya. Nah, di sini kan ada ketidakelokan bagaimana Kapolri beserta DPR mengambil keputusan mendahului keputusan Presiden. Cacat berikutnya dari Kapolri bahwa dia mengizinkan polisi aktif untuk memegang jabatan di instansi swasta, begitu ya. Nah, dan yang terakhir ketika ya apakah ya dengan nada yang begitu rupa, daripada saya misalnya menjadi menteri kepolisian, lebih baik saya jadi petani. Nah, itu menurut saya amat tidak elok. Nah, berikutnya anomali, ya, kalau tidak disebut paradoks ya sekarang anomali saja. Bagaimana Kapolri yang sudah melakukan tindakan 3 kali offset, ya, lalu malah dikasih penghargaan bintang Mahaputra, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah MBG, di mana masyarakat pada berteriak-teriak MBG, korbannya selamatkan korbannya. Ini juga ada catatan bahwa MBG ini memang itu kan pemenuhan janji Prabowo di dalam di dalam kampanye, tetapi pemenuhan ya, harus pakai persiapan. Ini kan dasarnya bukan peraturan pemerintah, ini hanya peraturannya petugas kepala urusan MBG, di mana berapa kasus keracunan ini tidak ada tindak lanjutnya, seolah-olah itu tanggung jawab orang tua, ya. Nah, itu sekurang-kurang 3 hal lagi pula, ya, ini bosnya MBG ini juga diberi penghargaan ini, ya. Menurut saya ini satu bentuk anomali. Jadi para aktivis, ya mungkin kalau saya harus menyebut, yaitu salah satunya Bang Said Didu yang menyebut ya poin-poin yang sama seperti yang saya sudah tulis itu. Jadi, nah ini harus menjadi perhatian bersama. Saya ingat Pak Amin Rais itu berulang-ulang mengatakan, ikan itu busuk mulai dari kepalanya. Saya tidak ingin Republik ini busuk gara-gara kepalanya busuk. Begitu, Bang Sulung, kalau kamu dipanggil Ustadz. Baik, Pak Prof. Khirzin, kita mulai dari yang BOP ya, Board of Peace. Pak Prabowo itu kan sebetulnya mendengar ya kritik-kritik aspirasi dari publik. Oleh karenanya beliau mengundang 11-an ormas ya. Kalau tidak salah, tolong koreksi, ada sekitar 16 ormas yang ada di Indonesia itu diundang ke istana. Kemudian dijelaskan maksud dari kebijakan kenapa Indonesia gabung BOP. Dan setelah itu, ormas-ormas yang sebelumnya kelihatan ambivalen, setelah ada pertemuan, mereka pada akhirnya menyatakan mengerti dan ada semacam klausul pembicaraan, kalau memang nggak sesuai, nanti Indonesia bisa keluar. Ada perbedaan sebelum pertemuan dan setelah pertemuan. Bagaimana Pak Prof. Khirzin melihat ini? Ya, yang otentik dan juga viral ya, salah satu dari lembaga-lembaga itu kan MUI. Mula-mula MUI pusat itu menolak agar Prabowo membatalkan keanggotaan Board of Peace itu. Lalu sesudah diundang, mungkin itu tadi ya, paham maksudnya Prabowo. Lalu yang ketiga, Prabowo menjanjikan
saya siapkan tanah Hmm. 4.000 meter persegi di seputaran HI dengan gedung 40 lantai untuk MUI dan lembaga-lembaga keagamaan. Ya, menurut saya ya ini efek dari apa ya omongan Prabowo ketika ini. Tetapi ini harus digabungkan ya. Bagaimana sebelumnya ya seputaran itu kan Prabowo bilang bahwa kita harus menjaga keselamatan Israel ya kalau ingin Palestina juga selamat ya. Lalu orang-orang bincang-bincang memang gimana sih Prabowo kok ngefans sekali dengan Israel. Nah saya kutip satu lagi bagaimana apa ya, jadi sikap Prabowo ini yang saya menyebutnya anomali, artinya di satu sisi ya, ini konkretnya di satu sisi dia bilang, oh kita lawan oligarki, kita lawan korupsi, kita kejar-kejar korupsi, gitu ya. Kita tegakkan Undang-Undang Dasar Pancasila, gitu ya. Nah, tetapi fenomena ya, bird of peace ini bahasa para pengamat ini bukan penyelamatan Gaza, tetapi iuran itu konon untuk membangun Gaza, tapi itu proyeknya Trump, gitu ya. Jadi paling tidak faktanya pada bird of peace itu sendiri ada kejanggalan-kejanggalan, ada anomali-anomali. Jadi mengapa partai-partai atau ormas-ormas mendukung Prabowo kegiatan ini, gitu ya. Jadi seandainya, ini mohon maaf ini ya, seandainya 100 juta Muslim Indonesia mendukung Prabowo, Indonesia bergabung dengan Bird of Peace, saya tetap tidak mendukungnya, gitu. Baik, clear ya Pak Prof ya. Kemudian ini Pak Prof Hirjin, kita bicara yang Pak Prof sebut itu Pak Prabowo kebijakannya linglung ya terkait reformasi Polri. Menurut Pak Prof Hirjin itu akan seperti apa sih tim yang ada Pak Prof Jimli, Pak Prof Mahfud, ada Pak Prof Yusril, itu kan katanya akan bekerja 3 bulan, akan melaporkan kepada Presiden. Tapi seperti sekarang nggak jelas. Menurut Pak Prof Hirjin, apa sebetulnya yang terjadi di dalam inti pemerintahan Pak Prabowo? Kenapa Pak Prabowo masih mempertahankan Kapolrinya Pak Sigit, yang itu adalah Kapolri satu-satunya yang paling lama sepanjang Republik ini berdiri, katanya begitu. Apa sebetulnya yang terjadi menurut analisa dari Pak Prof Hirjin? Analisis saya mengenai Kapolri Listio Sigit yang tetap eksis, gitu ya. Pertama, bahwa seperti yang panjenengan sebutkan, Kapolri ini kan warisan Jokowi, gitu ya. Mengapa warisan Jokowi? Karena beberapa hari sebelum Prabowo itu mendeklarasikan kabinetnya, kan apa Prabowo yang sowan ke Jokowi atau Prabowo dipanggil Jokowi, tetapi bersama sejumlah menteri warisan Jokowi, toh sampai sekarang masih eksis di kabinet Prabowo. Oleh sebab itu, ketika masyarakat menuntut dan tuntutan itu berdasarkan evaluasi, faktanya bahwa Prabowo membentuk tim reformasi itu kan itu adalah pengakuan bahwa polisi tidak sedang baik-baik saja, maka harus direformasi. Tapi anomalinya lagi, ketika timnya sampai sekarang tidak ketahuan rimbanya. Ada yang mengatakan bahwa tim reformasinya Prabowo, tim reformasi Polri yang dibentuk Prabowo itu mati sebenarnya atau masuk kotak ya. Ini seharusnya tidak boleh terjadi, gitu ya. Jadi beberapa pelanggaran dari Kapolri yang tetap
didiamkan oleh Prabowo, menurut saya indikasi bahwa pengaruh itu begitu. Kalau di sedikit ada besar-besarnya ada Polri, itu saja. Dan pucuknya Polri adalah Polri. Jadi saya kira utang budinya sedemikian rupa sehingga orang menduga Prabowo tidak bakal mau atau tidak bakal berani mengganti Kapolri. Jadi itu kesimpulan Pak Prof ya? Ya. Baik Pak Prof, terkait MBG ya, Pak Prabowo dalam pidatonya minta kepada Mr. Q kumpulkan video-video penghinaan yang menghina kepada program MBG, sambil seolah-olah beliau sambil ongkang-ongkang kaki dalam tanda kutip lah ya, ini MBG sudah ngasih makan 80 juta buat ya, mungkin ada semacam apa ya, menurut Prof bagaimana melihatnya? Jadi pada sisi Pak Prabowo ingin dengan MBG yang mungkin nanti akan bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta, pada saat yang sama beliau ingin sambil menonton video-video hinaan terhadap MBG program. Program itu tulisan dari Profesor Yuliatif. MBG itu banyak sekali kepanjangannya. Bagaimana Pak Prof melihatnya? Apakah Pak Prabowo juga linglung di sana? Ya, saya melihat demikian. Jadi, kebijakan Prabowo. Saya menyimak baik-baik pidato Prabowo ketika menyebut Master Q supaya menghimpun video-video itu. Tapi yang saya tangkap mungkin biar netral, proporsional ya. Maksudnya husnudon saya itu menghimpun semua video, sukses video dan gagal video. Jadi ada sukses story dan sad story gitu ya, imbang. Bagaimana korban MBG ini sudah tidak terhitung, dan tadi ada informasi sekian banyak kasus korban keracunan MBG di puluhan kota, itu kan tidak ada pertanggungjawabannya. Mengapa tidak ada pertanggungjawabannya? Itu buktinya pengaturannya yang belum betul gitu ya. Lagi pula menurut saya yang katakanlah komentar pokok saya bahwa anomali itu katanya sih makan bergizi gratis. Ternyata gratisnya itu sekian triliun potongan dari anggaran pendidikan nasional, berapa sampai 47 juta. Menulis kalau memang mau pakai MBG, ada MBG sampai 10 juta ya, 90 juta, 80 juta pelajar, 1%-nya saja yang benar-benar membutuhkan. Kan ada kritik di daerah Banyuwangi, ada pernyataan bersama tolak MBG, lalu alternatifnya apa? Bawa makanan sendiri apa katanya ya, ada video itu. Dan ada alternatif, Menteri Keuangan juga alternatif. Ya jangan dimasak begitu, bagaimana kalau itu dipercayakan pada unit sekolahan-sekolahan, itu pasti baik gitu ya. Kalau sekolahnya korupsi ya tinggal ditindak. Ini MBG itu berapa ratus yang dikelola oleh polisi. Memang itu tidak ada keuntungannya. Salah satu laporan bahwa MBG itu anggarannya 15.000, 5.000 untuk operasional dan 10.000 untuk realisasinya, hidangan. Tapi yang dituangkan, yang dilaksanakan itu besarannya hanya 8.000. Dan banyak ya macam-macam. Kemarin yang di mana itu ya, di kota mana apelnya sudah busuk, di Banten telur mentah, gimana ya? Ya dan lain-lain. Yang ada jelas ya. Dan kritik yang kalau dikatakan MBG ini untuk apa? Mengobati stunting ya, stunting itu satu hal ya. Stunting itu kondisi penyakit yang tidak bisa diobati dengan MBG ya. Dan satu lagi Menteri Julhas katanya dengan MBG ini akan meningkatkan IQ
Makanya saya setuju itu Zulhas memanggil beras di Aceh itu dipatungkan, itu saya setuju gitu ya. Ini soal MBG juga, Zulhas ini juga termasuk Baik, begitu. Pak Prof, sebetulnya kan ada juga pendapat program yang positif. Itu dilihat dari misalnya di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali anjuran-anjuran untuk memberikan makan orang miskin ya. Kemudian yang kedua, berita-berita tentang anak, tentang warga yang kelaparan itu kan juga masih terus terjadi ya. Misalnya kisah tentang orang dari yang dia ingin makan tapi ternyata di rumahnya tidak ada nasi. Akhirnya dia berjualan tisu dan berakhir pilu. Contohnya menunjukkan bahwa memang memberi makan selain dianjurkan di dalam Al-Quran juga merupakan program yang mungkin menurut pemerintah itu prioritas ya. Hanya saja kritik juga muncul karena vendor-vendornya itu ternyata dari lingkaran pejabat. Yang Pak Prof sebut tadi kan ternyata Polri itu akan menargetkan sekitar 1.700 atau berapa SPPG. Kritik juga muncul karena Polri ini kan lembaga negara, apakah harus ikut ke dalam program-program yang seperti itu? Bagaimana seandainya Pak Prof Hirzin menjadi seorang presiden, punya anggaran seperti itu, apakah akan seperti yang dijalankan oleh Pak Prabowo, ataukah Pak Prof Hirzin punya cara misalnya cara mana yang harus dapatkan MBG dan itu dihitung betul misalnya dari berapa jumlah ibu hamil seluruh Indonesia akan dihitung kan misalnya 9 bulan rentang waktunya dihitung untuk berapa lama dan berapa banyak. Kemudian yang kedua, apakah Pak Prof Hirzin punya semacam pilihan akan memberikan beasiswa supaya anak-anak Indonesia dari SD sampai kuliah bisa selesai dengan anggaran tertentu, tidak diporsir untuk MBG. Apakah Pak Prof Hirzin akan mengalokasikan seandainya jadi presiden itu untuk misalnya tunjangan guru, guru honorer, dosen dan lain-lain? Gimana Pak Prof membandingkan itu dari anggaran yang sama manfaat yang berbeda dan jauh lebih berdaya dan bermanfaat? Gimana Pak Prof? Ya, seandainya saya presiden, satu anggaran untuk MBG itu sudah saya sebut itu maksimal 1% dari apa yang dia realisasikan sekarang. Kalau itu 1% kan berarti masih sisa 99%. Nah, yang 99% itu sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad, itu ya, tugasnya memberi makan anak itu tugasnya orang tua. Tugasnya pemerintah memberikan pekerjaan kepada orang tua. Nah, inilah uang itu sebagian untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang tua, sehingga orang tua bisa memberi makanannya terus-menerus dan tidak mengandalkan dari pemerintah. Yang kedua tadi seperti Bang Suluh tadi itu, yaitu tadi untuk meningkatkan kemampuan guru, ya. Sudah honornya 300.000 sebulan, kalah dengan sopir MBG ini ya, kalah juga dengan tukang ini, karena sekolahan diberi fasilitas perpustakaan yang memadai dan seterusnya. Ya, linear dengan itu sangat setuju. Alternatifnya adalah beasiswa bagi para pelajar, termasuk dalam hal ini ya untuk memperbaiki fisik sekolah. Mana kemarin di beberapa tempat ada sekolahannya ya jangankan mau dikatakan tidak layak, ya betul-betul belajarnya lesehan karena tidak ada meja kursi, tidak ada. Nah, ini masalah prioritas, tapi disitulah menurut saya membacanya adalah di situ ada tarik menarik dalam hal anggaran MBG ini. Sebenarnya siapa sih yang paling dapat keuntungan? Sudah kita ya. Nah, yang berbisnis lah, ya. Cuma mereka bekerja rela, gitu ya. Ya itu adalah kira-kira. Jadi ini soal kejujuran. Pemimpin harus jujur, kalau semuanya jujur, jadi baiklah republik ini. Kalau tidak,
ya itu apalagi kepala apa ini MBG ini ketika bilang ini puasa tetap ada MBG jalan ya, terus alternatifnya dibagikan pada waktu sahur karena waktu buka, karena kalau waktu buka orang komentar waktu sahur saya sebentar, kalau begitu murid-murid harus ke sekolah untuk mengambil makan sahur gitu ya. Kalau saya teruskan apa enggak celaka gitu ya, nanti keamanan dan selamat macam-macam lah ya. Saya bukan anti MBG ya, tetapi ya dipikir ulang lah aja. Tentu saja ini tanggung jawab presiden dan harusnya para pembisik di sekitarnya itu mendengarkan suara rakyat lah aja. Jangan apa suara rakyat itu bukan tidak apa kegelisahan di masyarakat. Baik Pak Prof Hirzin, ini sebagai penutup ya, tadi dari obrolan kita tentang banyak hal dan Prabowo, untuk poin-poin tadi yang kita bicarakan menurut Pak Prof Hirzin itu dianggap linglung ya. Apa yang ingin Pak Prof sampaikan kepada Presiden untuk merangkum keresahan, kritik, dan saran yang disampaikan oleh Pak Prof? Ya, karena saya menyebut salah satunya adalah MBG, tetapi juga anomali penghargaan kepada Kapolri, penghargaan kepada kepala pengelola MBG ini, juga reformasi Polri, maka ini tentu apa tanggung jawab pertama ya, ini memang tanggung jawab Prabowo untuk memperbaiki ini, dan tentu saja para pembantu-pembantunya ikut bertanggung jawab. Jadi beberapa waktu lalu kan lingkungan Prabowo itu ada yang mengail di air keruh, ada yang menggunting dalam lingkatan, ada serigala berbulu domba, ada musang berbulu ayam. Saya kira kita tidak menuduh siapa-siapa, tetapi ada yang menyebut ketika Bahlil lapor di Aceh 93% lampu listrik sudah menyala. Ya, itu menurut saya apa satu bentuk apa yang apa ya mendistorsi kepercayaan rakyat kepada presiden, dan mungkin juga bagaimana presiden itu ya apa bisa menilai berita-berita dari bawahannya itu, sehingga ya Republik ini bisa ada segala untuk yang rusaknya dari kiri, kanan, bawah, dan lain-lain. Jadi kita berharap dan berharap. Baik, jazakumullah khairan katsiran Pak Prof Hirzin sudah meluangkan waktu ngobrol diskusi. Ini suara-suara dari rakyat Indonesia, apalagi kapasitas sebagai seorang guru besar, Profesor Dr. Muhammad Hirzin MAG. Mudah-mudahan kalau tidak didengar langsung oleh Presiden Prabowo, setidaknya ada lingkaran dari Pak Prabowo yang mendengar ya. Mendengar itu kan bukan mendengar terus membalas kritik. Karena presiden ini beberapa kali beliau mendengar tapi dibalas kritikannya. Kayak kalau dalam bahasa Jawa itu apa istilahnya Pak Prof, yang ngenyek atau apa ya, yang beliau orang nomor satu. Kalau ada kritik udah pasti wajar lah, nggak semuanya orang kanden, itu fakta lah. Nggak semuanya orang dukung presiden. Oleh karena itu suara-suara orang yang nggak suka, orang yang nggak dukung, orang yang kritik itu begitu kira ya. Ini suara-suara ini mudah-mudahan sekali lagi dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Walaupun sepertinya Pak Prabowo punya semacam pola, entah itu jadi kebiasaan atau enggak. Pokoknya jangan ganggu MBG, jangan ganggu Koperasi Merah Putih, jangan ganggu program-program yang jadi kampanye saya. Kira-kira begitu kayaknya. Itu teman-teman obrolan kita yang berlangsung hampir 40 menit di hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada keliru, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi matur nuwun nggih, Pak Prof Hirzin sudah berkenan untuk meluangkan waktu diskusi. Ya. Mohon maaf kalau dalam pembawaan ini masih banyak ampun. Kami izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Mudah-mudahan nggak bosan Pak Prof ya. Kita ngobrol lagi nanti ya. Insya Allah, insya Allah. Kami